Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara. Allah telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dengan kuasa firman-Nya. Lihatlah saudara-saudara, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul, maka itu juga jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, maka itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang, maka itu pun jadi. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan burung-burung di udara melintasi cakrawala, itu pun jadi. Berfirmanlah Allah, segala jenis makhluk yang hidup dan ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang, jadilah juga demikian. Itulah kuasa firman Tuhan, saudara-saudara. Firman itu bekerja, melakukan apa yang dikehendaki Allah. Lalu Allah melihat segala sesuatu yang diciptakannya itu amat baik. Dan di akhir karya penciptaannya itu, saudara-saudara, Allah merancang untuk menciptakan manusia dengan dua maksud yang khusus. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Allah merencanakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Maka Allah menciptakan mereka menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang kukasihi, Allah menciptakan manusia itu
di mana Allah sendiri membuat manusia itu mencerminkan karakter Allah, mencerminkan kepribadian Allah. Maka di dalam diri manusia akan terlihat siapa Allah. Itulah tujuan mulia mengapa Allah menciptakan manusia itu. Saudaraku, hakikat manusia ini untuk tujuan supaya nyata kemuliaan Allah itu sesungguhnya adalah misi mulia, misi agung dalam rangka menciptakan manusia itu. Itu sebabnya manusia diciptakan berbeda dari ciptaan lainnya, berbeda dari hewan, berbeda dari tumbuh-tumbuhan. Sebab yang lainnya itu Allah menciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Sementara manusia, dia membentuknya dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Itulah keistimewaan ciptaan Tuhan ini. Dan Allah menciptakan manusia itu, saudaraku, berkesinambungan. Tujuannya bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah jauh pada waktu yang manusia sendiri tidak bisa menjangkau. Maka Tuhan berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Nah saudaraku, Allah telah berfirman kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Firman ini masih bekerja hingga saat ini, saudara-saudara. Saudara dan saya, nenek moyang kita, bahkan keturunan kita yang akan datang ada karena firman itu. Karena Tuhan sudah berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu artinya saudara dan saya adalah bagian dari pewujudan firman itu. Bayangkan saudara-saudara, jauh di waktu yang lalu firman ini sudah dikumandangkan dan hingga saat ini masih bekerja. Itu sebabnya pemazmur menyanyikan dalam Mazmur 104. Bila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Roh Tuhan itu terus mencipta hingga saat ini. Saudara-saudaraku, itu tujuan yang pertama. Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, supaya karakter dan kuasa serta kemuliaan Allah nyata dalam diri manusia. Karena itu saya mengajak kita saudara-saudaraku, bila kita bertemu dengan sesama kita, ingatlah saudara-saudara, saudaramu itu adalah gambar dan rupa Allah. Bukan gambar dan rupa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam imajinasi kita. Tetapi setiap manusia yang diciptakan Tuhan itu, dia adalah gambar dan rupa Allah. Maka kita pantas dan patut menghargainya, menghormatinya, mengasihinya. Sebab dia adalah bagian kita yang mencerminkan kemuliaan Allah. Yang kedua, saudara-saudara, Allah menciptakan manusia itu untuk berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Untuk berkuasa, memelihara, merawat. Ingat saudara-saudara, sebelum manusia itu diciptakan, Allah melihat seluruh ciptaannya itu amat baik. Sudah teratur dengan baik. Dalam bahasa yang lain, it is already in order. Sudah berada pada posisinya, sudah berada pada tempatnya, saudara-saudaraku. Itu yang dimaksud menguasai, memelihara, menjaga, merawat kesinambungannya. Jadi tugas utama manusia adalah menjaga ciptaan Tuhan yang sudah amat baik itu. Maka manusia tidak berhak merusaknya, tidak berhak menghancurkannya.
Manusia punya kuasa untuk memelihara agar ciptaan yang sudah sungguh amat baik itu bisa berkesinambungan, saudara-saudaraku. Dan kalau Tuhan memberikan kita kesinambungan lewat makanan dan minuman dari ciptaannya, sama juga makhluk hidup yang lainnya juga diberikan hak untuk melanjutkan kehidupannya lewat makanan dan minumannya. Maka tugas kita ialah memelihara tersedianya dan tercukupkannya kebutuhan hidup manusia dan seluruh makhluk hidup. Maka kita harus berusaha terus-menerus menghentikan usaha perusakan alam itu. Lalu mengapa terjadi kerusakan alam, saudara-saudara? Disinilah pertama kegagalan manusia, saudara-saudaraku. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dan setelah mereka jatuh ke dalam dosa, maka alam juga menjadi rusak. Maka perusakan alam adalah juga produk orang-orang berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus datang untuk menebus kita, melahirkan kita secara baru, bukan lagi dengan benih yang fana, melainkan dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Tuhan. Maka orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa, yang hidup dalam firman Tuhan, misi sorgawinya ialah memelihara ciptaan Tuhan yang sudah amat baik. Mereka yang terus merusak alam, merusak harmonisasi dari manusia dengan alam ini adalah produk yang belum bebas dari pengampunan, dari mereka yang masih hidup dalam kuasa dosa. Tetapi kita yang sudah menerima pengampunan ilahi, pengampunan sorgawi, akan terus-menerus berjuang memelihara ciptaan Tuhan itu yang sungguh amat baik itu. Saudaraku, kita sekarang sedang memasuki sebuah masa yang sulit yang kita namakan pandemik coronavirus disease 19. Saudaraku, kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan harus terus berjuang memelihara kehidupan umat manusia, memelihara kelestarian alam ini. Terus. Maka kita harus berusaha antara yang satu dengan yang lain, saling menjaga diri, memelihara diri, supaya tidak ada satu orang pun yang jatuh ke dalam kerusakan karena produk keberdosaan kita. Allah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Maka marilah kita mencerminkan kemuliaan Allah yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan anugerah, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, saling menjaga yang satu dengan yang lain, dan juga menjaga kesinambungan alam yang diciptakan Tuhan sudah amat baik. Tuhan kiranya memberikan kuasa dan kekuatan kepadamu dan kepadaku, kepada kita semua, untuk menggambarkan kemuliaan Allah dalam kehidupan setiap orang, serta tekad yang baik menguasai, memelihara, dan melestarikan ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik. Tuhan menyertaimu. Amin. Bersama